Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Kembali kita membuka majelis khutbah Jumat kita kali ini dengan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang apabila kita ingin menghitungnya, kita ingin mengkalkulasikannya, maka kita tidak akan mampu bisa melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Siapa yang bisa menghitung betapa banyaknya detak jantung kita pada hari ini? Siapa yang bisa menghitung berapa nafas yang sudah ia hembuskan pada hari ini? Bukankah setiap hembusan nafas adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan detakan jantung kita dan berdetak normal jantung kita adalah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa taala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Ketika kaki ini bisa melangkah untuk menunaikan hak Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika tubuh ini bisa kita gerakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat dunia. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mensyukurinya? Maka marilah kita memuji dan memuja Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang Allah muliakan, kembali marilah kita ingatkan diri kita untuk senantiasa menjaga takwa kita kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keimanan dan keislaman. Dan kita semua tidak tahu kapan kita wafat, tapi perintah Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman. Lalu bagaimana seseorang bisa mengamalkan ayat di atas sedangkan dia tidak tahu tepatnya kapan dia wafat, kapan dia meninggal, kapan ajalnya jatuh dan kapan nyawanya diambil oleh malaikat maut? Ulama mengatakan bahwa man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka ia akan wafat dengan pola yang ia bangun pada masa hidupnya. Maka apabila orang hidup dengan pola beribadah kepada Allah, maka ia akan wafat dengan husnul khatimah. Dan apabila ia hidup dengan pola bermaksiat kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang haram dan Allah haramkan kepada dia, maka ancamannya adalah dia wafat su'ul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan menyerah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah berfirman yang artinya bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar dan baik. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal ibadah kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan memenangkan kehidupannya di dunia dan akhirat dengan kemenangan yang sangat besar. Semua orang ingin menang, tidak ada orang yang ingin menjadi pecundang. Kalau dalam kompetisi yang sangat
kecil saja kita tidak mau kalah. Orang main game, dia nggak mau kalah, hadirin. Maka mungkinkah kita lepaskan kehidupan kita yang hanya sekali ini saja dengan kekalahan? Jangan sampai kalah dalam kehidupan. Dan cara tidak kalah adalah taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ada seorang wanita miskin, wanita fakir datang menemui beliau radhiyallahu taala anha. Wanita ini seorang ibu dengan 2 orang anak, dan kedua anak perempuannya itu dibawa menghadap ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah menceritakan ketika 3 orang ini datang, ibu dan kedua putrinya, Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada mereka bertiga. Aisyah radhiyallahu ta'ala ada sosok yang sangat dermawan, sosok yang kalau memberi totalitas, hadirin. Beliau pernah mendapatkan miliaran, kalau kita konversikan dengan rupiah pada miliaran, dan beliau tidak sisakan sedikit pun untuk dirinya. Kalau beliau punya banyak, beliau kasih banyak. Kalau beliau sedang tidak ada apa-apa, maka itu yang beliau berikan. Beliau memberikan 3 butir kurma kepada ibu dan 2 putrinya tersebut. Maka sang ibu dengan insting keibuannya memberikan anaknya 1 kurma dan 1 kurma. 1 untuk si ibu, 1 untuk anaknya, dan 1 untuk anaknya. Dan terbagilah 3 kurma itu dengan adil. Maka setelah ibu itu memberikan kurma kepada kedua anaknya, ia mengangkat tangannya dan dalam rangka memasukkan kurma itu ke mulutnya. Begitulah penurutan Aisyah menceritakan kepada kita. Begitu kurma itu akan ia makan, maka istat'amatha ibnataha, kedua anak perempuannya itu meminta kurma sang ibu, menunjukkan bahwa sang anak masih lapar. Coba bayangkan kita sedang umroh atau kita sedang haji di sana, begitu lapar, lalu kita mendapatkan makanan tapi hanya 1 butir kurma. Apakah itu akan mengenyangkan perut kita? Jawabannya tidak. Apalagi orang Indonesia, kalau belum ketemu nasi artinya belum makan. 1 kurma adalah sebuah kenikmatan, tapi apakah bisa menghilangkan rasa lapar? Tidak. Kira-kira demikianlah yang dialami oleh 2 putrinya. Mereka sudah makan, tapi mereka masih ingin untuk menghilangkan rasa lapar dalam perut kedua putrinya tersebut. Dan kurma tinggal 1, hadirin. Maka ketika melihat kedua putrinya meminta kurma yang merupakan bagiannya, sang ibu tanpa mengucapkan 1 patah kata apapun juga, ia mengurungkan niatnya untuk memakan kurma tersebut. Lalu ia belah 1 butir itu menjadi 2 belah bagian. Lalu 1 ia berikan kepada anak yang pertama dan 1 dia berikan kepada anaknya yang kedua. Maka kedua anak itu makan setengah kurma ibunya tersebut, jadi 1,5 dan 1,5. Dan ibunya tidak memakan apapun, semuanya diberikan kepada kedua putrinya. Lalu Aisyah mengatakan, aku terkejut dengan sikap sang ibu tersebut. Aku terkagum-kagum dengan tindakan yang dilakukan oleh sang ibu. Maka begitu Nabi SAW pulang, Aisyah langsung memberitahukan kejadian ini kepada Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan, ketika Nabi SAW mendengar cerita dari istri tercintanya tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjelaskan, innallaha aujaba laha bihal jannah wa ataqaha laha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan
mewajibkan wanita ini untuk masuk surga, dan Allah mewajibkan dia tidak boleh masuk ke dalam neraka. Allah mewajibkan wanita ini masuk ke dalam surga karena perbuatannya itu, dan Allah pastikan wanita ini selamat dari api neraka. Hadirin, karena kurma, hadis yang luar biasa. Tapi apakah hanya sebatas kurma? Apakah dengan sesimpel itu? Kalau sesimpel itu, sediakan stok kurma sebanyak-banyaknya di rumah kita. Ini bukan tentang kurma. Ini kabar gembira bagi setiap orang yang bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Dan secara spesifik, ini adalah kabar gembira kepada jamaah sekalian, para pejuang keluarga, para kepala rumah tangga. Ini adalah kabar gembira kepada setiap tulang punggung keluarga yang bekerja tanpa kenal lelah untuk menafkahi istri dan anak-anak, untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada istri tercinta dan anak-anak yang ia harapkan dan ia banggakan. Kalau setengah atau 1/2 kurma yang disampaikan oleh sang ibu ini dengan keikhlasan dan ketulusan, dan ini cara beliau mengungkapkan kasih sayangnya, bisa membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aujabalaha bihal jannah." Allah mewajibkan wanita ini masuk ke dalam surga. Bukankah ini kabar gembira bagi kita? Kita yang telah memperjuangkan keluarga, memperjuangkan istri dan anak-anak, dan tidak peduli secapek apapun, seletih apapun, yang penting istri bisa makan pada bulan, yang penting anak-anak bisa sekolah pada tahun ini. Dan seringkali kita tidak berhenti, kita cari side job, kita cari pekerjaan tambahan. Agar apa? Agar bisa bayar uang gedung, agar bisa menjadikan mereka anak-anak yang bukan hanya baik secara fisik dan gizi, tapi juga baik secara otak dan iman. Orang-orang yang berusaha menjalankan konsekuensi dari sebuah keputusan, yaitu menikah dan memiliki keluarga, lalu yang tidak biarkan keluarganya terbengkalai, yang perjuangkan keluarganya, dia cari nafkah untuk keluarganya, bahkan ia rela biarkan keluarganya yang merasakan rasa kenyang dan ia kelaparan. Bagaimana anaknya bisa sekolah? Bagaimana anaknya bisa makan dengan makanan yang bergizi? Dan anaknya tidak perlu tahu seberapa capeknya seorang ayah, seberapa letihnya seorang ayah. Kita yang tetap bertahan di sebuah perusahaan, walaupun mungkin direndahkan oleh atasan kita, dimarah-marahin dengan kata tidak pantas oleh atasan kita, dan kita tetap bertahan karena kita ingat ada sosok-sosok di rumah yang akan kita perjuangkan dan akan terus kita perjuangkan. Dan kita nggak pernah cerita kepada orang rumah betapa sakit hatinya kita diinjak-injak di kantor, betapa sakit hatinya kita dilecehkan oleh seorang klien misalnya, atau direndahkan oleh seorang pihak. Tapi itu kita jalani demi mengungkapkan kasih sayang kita kepada istri dan anak-anak. Kita yang tidak pernah cerita betapa beratnya kompetisi di dunia kerja pada hari ini, betapa beratnya saling sikut di dunia kerja pada hari ini, lalu pulang dengan wajah tersenyum dan bermain dengan anak-anak. Kita yang lebih memilih bersama mereka ketika pulang dalam kondisi capek, dalam kondisi letih, dalam kondisi lelah, kita bisa saja mencueki mereka, kita bisa saja membiarkan mereka dengan gadgetnya, tapi kita nggak mau.
Kita ingin menunaikan hak mereka. Hak mereka bukan hanya mendapatkan nafkah, tapi hak mereka mendapatkan perhatian dari ayahnya. Hak mereka mendapatkan perhatian dari suaminya. Maka daripada kita memilih mengeluh, kita lupakan rasa lelah kita. Kita lupakan rasa perih kita. Kita lupakan rasa berat kita. Dan kita lupakan rasa ngantuk kita. Dan kita memilih untuk makan malam bersama mereka, mendengar cerita-cerita istri kita, dan mendengar pengalaman-pengalaman indah anak-anak kita pada saat di sekolah. Hadirin, mungkin gak ada yang tahu. Mungkin kita tidak sampaikan di sosial media kita, tapi Allah tahu. Allah melihat, As-Sami'ul Basir, melihat bagaimana beratnya kita mencari sesuap nasi untuk mereka. Allah As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar dan maha melihat, mengetahui betapa beratnya perjuangan kita untuk mencari rizki yang halal untuk mereka. Allah As-Sami'ul Basir, mengetahui dan melihat bagaimana beratnya menghadapi pihak-pihak yang merendahkan, menjatuhkan dan menginjak-injak kita, dan kita tetap bersabar, karena itulah jalan harta yang halal pada saat ini. Dan kita ingin mengungkapkan kasih sayang kita untuk mereka, dan mereka di rumah harus makan dari harta yang halal. Kita yang memilih harta yang halal dibanding harta yang haram, walaupun harta haram di depan mata kita, memang tidak ada manusia memuji pada saat kita memberikan pilihan yang tepat. Memang tidak ada manusia memberikan reward ketika kita mengatakan tidak pada harta haram tersebut. Tapi Allah maha melihat, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan walaupun sebesar partikel yang paling kecil, maka dia akan mendapatkan panennya, dia akan mendapatkan dampak positifnya di dunia maupun di akhirat. Maka inilah kabar gembira bagi kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajib bagi wanita ini masuk surga, dan wajib bagi setiap orang yang menjalani kehidupan seperti wanita ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati. Jangan ragu untuk mengatakan tidak pada harta haram. Jangan ingin mengharapkan reward dari manusia. Manusia memang zuluman jahula, hadirin. Manusia memang sering melakukan kezaliman dan bodoh. Banyak manusia tidak mengerti bagaimana mengapresiasi sikap baik kita. Tapi Allah Al-Alimul Khabir, Allah maha mengetahui, dan Allah tidak akan melupakan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Rabbmu itu, kata Allah, tidak pernah lupa. Seluruh tercatat, seluruhnya Allah ketahui. Maka teruslah menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, teruslah menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, teruslah menunaikan hak mereka walaupun mereka tidak tahu. Anak kita yang usia baru bulanan, anak kita yang berusia 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan anak kita yang sudah remaja, mereka seringkali tidak tahu betapa capeknya ayah mereka mencari makan untuk mereka. Mereka tidak pernah tahu bagaimana beratnya kita mencari sesuap nasi untuk mereka. Mereka nggak pernah tahu bagaimana beratnya direndahkan dan bagaimana capeknya diinjak-injak oleh orang-orang di atas kita. Dan mereka tidak perlu tahu, dan kita tidak perlu curhat kepada mereka. Kenapa demikian? Karena kita dididik dengan iman, kita dididik dengan tauhid, kita dididik bahwa yang penting adalah Allah kita yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, Allah Rabbul Alamin, dan Allah tidak mungkin zalim. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, dan Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Yang harus kita lakukan tetap menjaga keikhlasan dan terus bertanggung jawab, dan terus mengungkapkan rasa cinta kita kepada keluarga, rasa cinta kita kepada anak-anak, dan rasa sayang kita kepada mereka, dan terus memprioritaskan mereka dibanding kita. Maka kita berada di jalan yang tepat, dan kita berjalan di jalan Siratul Mustaqim, asal niat kita karena Allah, dan niat kita adalah mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Dan hadis ini secara tersirat juga menjelaskan kepada kita untuk kembali mengingat
jasa-jasa orang tua kita. Hadis ini ditujukan kepada kita yang memiliki orang tua pejuang, yang memperjuangkan masa depannya sehingga kita bisa sampai seperti ini. Sebagaimana ketika kita punya anak di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau remaja, mereka tidak pernah tahu betapa beratnya kita memperjuangkan mereka. Mereka tidak pernah tahu betapa capeknya kita mencari sesuap nasi untuk mereka. Mereka nggak pernah tahu betapa beratnya ujian yang kita hadapi ketika kita tetap istiqomah mencari harta yang halal. Bukankah itu berlaku bagi kita? Kita tidak pernah tahu bagaimana beratnya orang tua kita mensekolahkan kita. Banyak di antara kita tidak tahu bagaimana ayah kita dan ibu kita berjuang agar kita bisa makan di usia 1 tahun, agar kita tidak busung lapar pada saat kita kecil, agar kita tidak kekurangan gizi pada saat itu. Dan sampai detik ini mereka nggak pernah cerita. Untuk kita yang kecewa dengan orang tuanya, untuk kita yang mungkin sakit hati dengan ayah dan ibunya, hadirin, seringkali jasa-jasa mereka tidak sampaikan ke kita. Seringkali kebaikan-kebaikan mereka tidak mereka ungkapkan di hadapan kita. Kita kecewa dalam 1-2 kasus, tapi kebaikan mereka ribuan kasus, dan itu tidak mereka ceritakan, dan itu tidak mereka ungkit-ungkit. Bukankah hadirin sekalian, itu yang perlu kita renungkan. Jangan sampai gara-gara 1-2 kasus, mungkin memang kesalahan mereka, tapi apakah tidak ada kata maaf bagi kita? Sosok yang telah mengandung kita, kalau beliau mau aborsi dengan mudah mereka aborsi. Kalau beliau ingin membuang kita pada saat melahirkan kita, dengan mudah mereka buang kita pada saat melahirkan kita. Tapi mereka tidak lakukan itu. Lalu mereka perjuangkan dan tidak cerita kepada kita dan tidak kasih bill kepada kita. Sebagaimana kita tidak menceritakan itu ke anak-anak, bukankah mereka juga lakukan hal yang sama bagi kita? Oleh karena itu hadirin sekalian yang memuliakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan kepada kalian untuk mentauhidkan Allah. Allah perintahkan kepada kalian untuk hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Dan mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih bisa tersenyum, dan mumpung kita masih bisa membuat mereka tersenyum, hadirin, tunaikan hak mereka, maafkan mereka, dan lupakan 1-2 kesalahan. Karena ada banyak rahasia dan misteri yang mereka tidak pernah ceritakan. Mereka tidak cerita betapa beratnya mereka menjadi seorang ayah dan ibu. Mereka nggak pernah cerita bagaimana mereka beratnya menjadi single parents misalnya. Sebagian kita tumbuh dengan 1 orang tua saja. Dan selama ini kita nggak pernah tahu bagaimana pengorbanannya. Hari ini kita tahu ada banyak wanita dilecehkan di tempat kerja. Dan satu-satunya sebab mereka tetap bertahan karena mereka ingin memberikan nafkah yang halal untuk anak-anak mereka. Hadirin, bukankah bisa jadi ibu kita mengalami itu pada saat mereka berjuang untuk kita, tapi ibu kita nggak pernah cerita kepada kita. Ibu mereka nggak pernah mengeluh kepada anaknya. Memang mereka tidak sempurna, mereka buat kesalahan, mereka buat kekeliruan, dan itu yang disorot. Allah takdirkan kita melihat aib mereka, dan Allah takdirkan kita tidak melihat jasa-jasa mereka untuk menguji kita. Apakah kita jujur sebagai seorang anak? Apakah kita ikhlas sebagai seorang anak? Apakah kita menjadi orang yang objektif dan menjadi orang yang dewasa dan matang dalam menilai? Atau kita hanya bisa fokus pada 1-2 kesalahan orang dan lupa tentang kebaikan-kebaikan mereka? Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kembali kepada hadis. Semua kita sepakat, ibu ini yang dijamin surga oleh Nabi SAW, itu jelas bukan ibu yang sempurna. Mana ada orang tua, mana ada manusia sempurna, mana ada ibu yang sempurna. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi 1 perbuatan dilakukan sang ibu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dan mengungkapkan kasih sayangnya. Beliau tidak kasih 1 miliar, beliau tidak kasih 500 juta. Beliau mempotek 1 butir kurma, lalu dibagikan kepada kedua anaknya. Kata Nabi SAW, aujabalaha bihal jannah, Allah wajibkan dia masuk surga. Jangan-jangan yang kita kecewai sosok ibu dan ayah yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Alamin memaafkan dia
Lalu anaknya yang lahir dari dia, yang berada di rahimnya, yang dia susui, tidak memaafkannya. Siapa kita, hadirin Allah muliakan? Rabbul Alamin telah memaafkannya. Lalu kita yang lahir dari benihnya, yang tumbuh besar karena perjuangannya, tidak memaafkan dia. Lalu siapa kita, siapa kita hadirin sekalian? Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, sekali lagi, pintu surga Allah luas, dan salah satunya adalah orang tua. Oleh karena itu, sebagaimana kita berusaha menjadi orang tua yang baik, maka jadilah baik untuk orang tua kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan pintu hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengungkapkan kasih sayang kita kepada anak kita dan kepada orang tua kita. Dan semoga Allah SWT memasukkan kita dan orang tua kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma anji ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma kun lahum waliyyan wa nasira. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum 'ala al qaumil kafirin. Allahumma ashdud wata'ataka 'ala al-yahudi adh-dhalimin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ij'alha 'alaihim sinina ka sini Yusuf. Allahumma al'anhum la'nan kabira ya shadid al-iqab ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus salat.